Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah maghrib Masjid Al-Muhajirin Ittihad Al-Muhajirin rahimahullah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita, dan bahwasanya semakin sepi berita-berita yang terkait dengan wabah Covid semakin melandai, dan kita semakin pede jalan-jalan tidak pakai masker, dan sekarang masker hanya dianjurkan bagi yang sakit. Mudah-mudahan itu adalah berita gembira dan sampai kepada titik nol yang kita harapkan, sehingga Covid menjadi penyakit biasa seperti penyakit-penyakit yang lain yang tidak menyeramkan. Alhamdulillah, insyaallah ya, kita semuanya semakin sehat, semakin ramai lagi masjid kita. Ya, walaupun kita sudah bertambah ilmu, dalam arti semenjak Covid kan Bapak Ibu sekalian bertambah kompetensinya, kompetensi IT-nya. Jadi ngaji pakai Zoom. Kalau nggak ada Covid mungkin belum ya kita ketemu ngaji dengan Zoom, kecuali yang para mahasiswa. Nah, itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain juga cukup banyak. Kita jadi terbiasa cuci tangan, dan itu adalah ajaran Islam. Jadi selalu saja di balik peristiwa dan di balik musibah selalu ada hikmah. Dan kita lanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan terakhir kita membicarakan terkait pakaian Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah itu senang memakai komis. Nah, komis itu apa? Ya, ada sempat disinggung. Kalau komis diartikan gamis, itu namanya dari bahasa Arab ke bahasa Arab, karena gamis itu masih bahasa Arab. Ga itu salah satu dialek dalam orang Arab itu. Ga adalah ucapan dari huruf qa. Sebagian teman-teman saya dulu kalau ia bilang qabla, ya gabla, qamis, gamis. Ya, jadi kalau dibuka, ya artinya bukan gamis. Kalau di dialek Mesir tidak begitu. Ga itu dari huruf jim, jamal, jadi gamal. Kalau di Arab Saudi sebagian, ya bukan dari jim tapi dari qaf. Ya. Nah, jadi kalau diartikan gamis, jadi gamis ya bukan terjemahan dari komis. Kalau dilihat di kamus-kamus dari bahasa Arab itu ada yang mengartikan thiyabun raqiq, baju tipis, yughattil jild, yang menutup kulit. Kalau kita bayangin seperti pakaian dalam, kau sudah. Thiyabun dakhili, ada lagi thiyabun dakhili, ya, pakaian dalam, yang di luarnya ada pakaian lagi. Itu beberapa arti komis. Silakan Bapak buka di kamus Arab ke Arab.
Nah, waktu saya belajar dulu di waktu kecil, qamis baju. Ya, ada kisah Nabi Yusuf, ya. Ada kata qamis, ya, artinya baju. Jadi, apakah itu baju yang panjangnya sampai ke kaki seperti yang kita lihat yang dibilang gamis itu? Ya bisa iya, bisa tidak. Artinya tergantung daerahnya. Kalau di daerah tertentu menganggap itu adalah seperti daerah gamis, malah lebih ke jubah kalau seperti itu. Dan Rasul pun juga ada memakai jubah Rumania, ya, bukan dari Roma, bukan dari Arab. Artinya dalam hal berpakaian, Rasul tidak hanya memakai pakaian adat setempat saja. Terus memakai qamis. Nah, qamis itu apa? Yaitu baju. Kalau di kita kemeja. Warnanya bukan cuma putih, merah, ada hitam. Itu sekilas ya kajian kita yang lalu. Sekarang kita ke masih seputar pakaian, kita ke sepatu Rasulullah, ya. Ini sebagian dari hadisnya. Kita akan bicara sampai misalnya itu jam 7 tepat malam ini. Hadis yang pertama dari Buraidah, ya, beliau meriwayatkan anna an-Najashi ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihi. Bahwasanya Raja Najasyi, ya. Jadi An-Najasyi itu ada di sini bisa bukan cuma raja, punya orang-orang, ya, Najasyi, ya. Raja hitam di sini. Jadi adalah gelar yang diberikan kepada Raja Habasyah, ya, Ethiopia. Raja Habasyi pada masa Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah rajanya pas yang bernama As-Samah, ya, As-Samah. Ia adalah salah satu raja yang diajak oleh Nabi. Jadi ketika Rasul masih hidup, beliau memberikan surat kepada Raja Najasyi ini untuk diajaknya masuk Islam. Ajakannya itu disampaikan melalui surat yang diantarkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Kemudian gimana hasilnya? Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Raja Najasyi ini yang ada di masa Rasul masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, kita lanjutkan. Bahwa Raja Najasyi ini ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah. Ahda yuhdi, memberikan hadiah. Kalau hada yahdi, memberi petunjuk. Nah, jadi masih satu akar, tetapi artinya udah berbeda secara signifikan. Hadanallah, Allah memberikan kita petunjuk, atau semoga Allah memberikan kita petunjuk artinya. Kalau ahda, ya, ahdalana, Allah menghadiahkan kepada kita. Ahda yudi ihdaan, ihda itu adalah hadiah, ya. Sementara hadiah ini hidayah. Nah, sedikit, ya. Khuffaini, Raja Najasyi ini menghadiahkan kepada Nabi 2 khuf, sepasang, ya, sepasang khuf. Karena kaki manusia diciptakan 2, makanya selalu dikatakan 2 sepatu. Aswadaini yang berwarna hitam dua-duanya. Hitam pekat, ya, sadajain. Fala bisahuma, kemudian Nabi memakai sepasang sepatu tersebut. Tsumma tawadda'a wa masaha 'alaihima. Kemudian Nabi berwudu, dan pada saat itu beliau hanya mengusap
kedua khuf tadi, kedua sepatu tadi tidak dibuka. Ya, itu. Lebih lanjut tentang masul khuffaini ini nanti ada dalam kajian fikih. Ya, di sini kalau nggak salah yang menyampaikan begitu Ustaz Ali Mahfud kan yang menyampaikan fikih. Kajian fikihnya siapa yang menyampaikan Pak? Betul itu Mahfud ya. Nah, okay. Nanti bisa lebih lanjut ke beliau karena kajiannya panjang lebar terkait dengan masalah berwudu ya. Kalau di kita cukup membacakan hadisnya. Dari hadis ini kemudian berkembang menjadi hukum fikih tentang masul khuffain ya. Mengusap kedua sepatu. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, Mughirah bin Syu'bah juga meriwayatkan, ahda Dihya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dihya ya nama ya, menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua sepatu juga. Fala bisahma, kemudian Rasulullah memakainya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amir, hadis yang tadi ditambahkan dengan redaksi berikutnya. Wajubbatan, jadi ada kata-kata khuffaini wajubbah. Fala bisahma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adukiyahuma amla. Ya, ditambahkan si Dihyah itu ya memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan muslim ya. Dan juga sebuah jubah. Nah, jadi Dihyah menghadiahkan jubah. Dan sepatunya itu dari kulit ya. Kemudian Nabi memakai kedua sepatu tadi ya, hingga keduanya rusak. Nah, la yadri, Rasulullah tidak tahu adukiyahuma amla, apakah kulit itu dulunya dari binatang yang disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak gitu kan. Ya, jadi maksudnya di sini menyinggung persoalan kalau kita diberikan hadiah pakaian tas yang terbuat dari kulit, kita nggak perlu menelusuri kulit itu dari kulit bangkai atau kulit binatang hidup yang disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, sekilas dari hadis ini, ya, walaupun nanti ada juga kajian-kajian fikihnya, tapi di sini di buntut hadis ya dijelaskan adukiyahuma amlah, ini menekankan tentang terkait dengan adat kita ya, menerima hadiah. Udah, ini pakaian ya dibuat dari kulit ya, kulitnya ya, dan diduga ini bukan kulit babi ya, bukan kulit anjing gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, itu terkait sepatu ya. Dan sebenarnya masih banyak ya hadis-hadis terkait dengan sepatu ya. Ada gambar sepatunya ya, gambar sepatunya di kulit yang sekarang ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Dan untuk era sekarang terlalu mudah kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa sepatu Nabi, buka saja ya sepatu Rasulullah. Ya mungkin ada yang benar, ada yang hoax ya, tetapi paling tidak ada sumbernya. Ini salah satunya dari Museum Topkapi di Istanbul, di Turki. Kemudian masih seperti sepatu, tapi sendal sekarang. Hadis yang lain, jadi kita kalau sepatu dan sendal itu ya bedanya, kalau sepatu itu menutup ya bagian depan dan belakang, kalau sendal itu tidak tertutup.
walaupun bahannya sama. Ada yang kemudian bagian belakang dibuka, depan tutup, nah kita bilangnya selop. Nah, kalau di bahasa Arab ya bisa saja dibilang dua-duanya. Mau dibilang khuf, ya, dan sepatu, ya, atau hidha, atau na'al. Ya. Jadi ya kesepakatan kita. Ini mau dibilang sendal apa sepatu? Gitu. Nah, pada umumnya ya sepatu itu yang tertutup. Seperti gambar yang sepatu Rasul itu juga tertutup, walaupun sudah ada penyok-penyok, gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan sendal, pertama riwayat Qatadah, qultu li Anas bin Malik, ya saya berkata, ya saya Qatadah berarti ya, berkata kepada Anas bin Malik, ya, dalam hal ini bertanya, ya. Jadi redaksi untuk mengatakan bertanya tidak selalu menggunakan kata sa'ala yang artinya bertanya, tetapi yang umum pakai qala. Qala yaqulu artinya bisa berkata, bertanya, menjawab. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Kalau secara spesifik qala yaqulu itu berkata. Kalau bertanya ya sa'ala yas'al, menjawab, ajaba yujib. Tapi banyak hadis menggunakan redaksi qala yaqulu. Jadi dilihat di belakangnya, ini pertanyaan atau jawaban atau kata-kata biasa. Nah, dalam hal ini Anas ini bertanya kepada bertanya kepada Anas bin Malik. Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Anas, dulu bagaimana sepatu Rasul, sendalnya Rasul? Qala lagi. Qala yang ini menjawab, ya. Anas menjawab, lahuma qibalan. Sendal Rasul itu ada qibalnya dua. Qibal itu ya jepitan. Jepitan kalau di kita itu ya. Jadi sendalnya ya sendal jepit. Di sini ada penjelasannya. Qibal adalah pelana sandal. Sandal ada pelananya, ya, nggak cuma kuda. Artinya jepitan yang dijepit oleh jempol dan jari setelah jempol, ya. Kaki, ya. Qibal adalah pelana sandal, yaitu batas depan sandal berupa tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Nah, itu penjelasan seperti itu. Ya kebayanglah kira-kira kalau sandal jepit ya memang ada qibalnya. Ya, qibalnya dua karena sendalnya dua, ya. Lahuma qibalani, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibnu Abbas. Jadi sendal Rasul itu punya sendal jepit, ya, Pak, ya. Sendal jepit. Jadi nggak kebayang, ya. Ya Rasul itu serba sederhana, pakaiannya sederhana, sepatunya juga pemberian sederhana saja, sendalnya pun begitu. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani musanna syirahuhuma. Ya, masih sama dengan atas, ya. Sendal Rasulullah itu, ya, ada qibalnya. Ada qibal, ya, tadi qibal apa yang tadi, ya, jepitan lah kalau kita bilang, ya. Yang tiap talinya terbagi dua, ya. Jepitan itu ada yang jepitannya ada talinya lagi yang menutup jempol, lalu ada talinya lagi yang ke belakang. Nah, tergambar, ya, kita ada sendal jepit yang ada penutup talinya ke jempol itu. Nah, nanti bisa dicek lagi, diketik saja sendal Rasulullah begitu. Nah, akan kelihatan nanti gambar-gambar terkait sendal Rasulullah, ya, sendal jepitnya Rasulullah seperti apa. Kemudian
Dari Isa bin Tahman meriwayatkan, akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalan. Anas bin Malik ya memperlihatkan sepasang sendal yang gundul, ya, nggak ada nggak ada bulunya, artinya bukan kulit yang berbulu ya, dan menggunakan dua qibal. Faqala haddatsani Tsabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tsabit memberitahukan kepada saya bahwa menurut Anas kedua sandal itu adalah sandal milik Rasulullah. Ya, jadi ada seorang sahabat memperlihatkan, ya, Anas memperlihatkan dua sandal, ya, yang ada kibalnya tadi, terus tidak ada bulunya, ya kan ada kulit yang berbulu, gitu kan. Terus diduga itu adalah sandal Rasulullah SAW, ya, menurut Anas. Hadis selanjutnya, Ubaid bin Juraij pernah berkata kepada Ibnu Umar, ya, saya pernah melihat Anda menggunakan sendal sibtiyah, ya, sendal yang gundul, nggak ada bulunya. Lalu Umar menjawab, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'alan allati laysa fiha sya'r wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Saya melihat Rasulullah SAW yalbasun ni'al, memakai sendal allati laysa fiha sya'r, yang tidak ada rambutnya. Ya, maksudnya ya, kulitnya tidak berbulu begitu ya Bapak ya. Wa yatawaddau fiha, dan kemudian beliau juga berwudu dengan sendal itu. Fa ana uhibbu an albasaha. Kemudian Ibnu Umar, saya suka menggunakannya. Hadis Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad. Kita baca dulu ya beberapa hadis lagi. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan, masih sama ya. Sendal Rasulullah itu ada dua qibalnya, ada dua ya kita sebut qibal sajalah sekarang ya, jepitan gitu kan. Amru bin Hurith yang meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Saya melihat Rasulullah SAW yusalli fi na'laini, salat menggunakan dua sendal ya, makhsufataini yang berlubang, maksudnya udah rusak ditambal gitu ya. Ya, sendalnya udah jelek ditambal. Apakah kita masih suka pakai sendal yang sambungan, tambalan ya? Saya kira udah enggak lagi lah ya, karena sendal murah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin ya, na'lin wahidatin. Na'l itu muannas ya, ma'nawi. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab yang berpasang-pasangan itu walaupun tidak ada tak marbutohnya itu dianggap muannas. Na'l wahidah, bukan wahid. Hadhihi na'li, ini sendal saya, bukan hadhi. Nah, kalau ya dua-duanya udah ya pasti ya. Liyan'alhuma au liyuhfihima jami'an. Jadi la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah.
hendaklah seorang itu tidak berjalan dengan satu sendal sebelah. Jadi lian al-huma, pakai sendalnya, ya, dua-duanya, walaupun sudah putus, misalkan. Au liyuhfihima jami'an, atau lepas dua-duanya. Jadi kalau kasusnya sendal kita yang kanan putus, jangan dipakai yang benar saja. Pakai juga yang putus. Kalau susah, lepas dua-duanya dan kita berjalan tanpa sendal. Ya, nanti kita baca dulu ya. Setelah selesai kita sedikit bicarakan dari sisi hukum. Kemudian Jabir meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yakul, yakni rajul bishimali aw yamshi fi na'lin wahidah. Masih nyambung di atas bahwa Rasulullah SAW naha an yakula, melarang seseorang makan bishimali, dengan tangan kirinya, aw yamshi fi na'lin wahidah, atau berjalan dengan sendal sebelah. Masih sama ya. Jadi ini ada larangan berjalan dengan sebelah sendal. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Larangan juga makan dengan tangan kiri. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Nanti kita akan lihat beberapa hukum yang terkait. Kalau seseorang di antara kalian memakai sendal, in ta'ala falyabda' bil yamin, maka mulailah dari yang kanan. Masuk kaki kanan dulu maksudnya. Masukkan ke sendal. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau mau melepas sendal itu, lepas dari yang kiri dulu. Jadi pakai kanan dulu, lepas kiri dulu. Itu yang diajarkan. Fal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Jadikanlah kanan ya yang pertama untuk memakai sendal, dan yang terakhir melepas. Jadi lebih lama kanan ada di sendal kira-kira. Masuknya duluan, keluarnya belakangan, adalah ya. Kayak ke masjid, masuk duluan, keluar belakangan. Kaki kanan lebih lama ada di tempat yang baik. Kemudian Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan anggota yang kanan gitu ya. Mastata' sebisa mungkin. Fi tarajjulihi ya. Apa namanya? Dalam menyisir ya, ketika menyisir, wa tana'ulihi, dan ketika memakai sandal, wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Jadi kalau wudu yang ada dua anggota badan, tangan, kaki, ya, telinga bisa ya bareng, bisa juga kanan dan kiri. Itu dahulukan yang kanan. Namanya tayammum. Pakai nun. Kalau tayammum jadi tayammum. Ya, asal katanya ya sama, tayammama dan tayammana. Nah, tayammum dan tayammum. Tayammum itu yang tayammum menggunakan debu. Kalau tayammum dari kata yamin yang artinya kanan, mendahulukan anggota badan yang kanan, baik kaki ataupun dalam melakukan hal yang baik-baik. Ini riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad. Hadis terakhir di buku ini ya, di kitab ini dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan, kana
lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua kibalnya. Wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga Abu Bakar dan Umar, maksudnya sendal Abu Bakar dan Umar juga begitu. Tapi bahasanya dibelakangkan. Abu Bakar dan Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Tapi Umar lah yang pertama kali menggunakan sendal dengan satu ikatan. Jadi sebelum Utsman, sendal Rasul dan sendal sahabat ya Abu Bakar dan Umar itu kibalnya, cepitannya ada dua lah gitu ya. Pokoknya nanti dicek saja seperti apa gambarnya ya. Dan Utsman yang pertama menggunakan satu ikatan. Nah, itu beberapa hadis terkait dengan sepatu dan sendal Rasulullah yang ada dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada juga foto sendal ya, sendal kulit Rasulullah, sendal jepitnya. Benda ini sekarang berada di Museum Topkapi juga ya di Istanbul, Turki. Ya, kalau ke Turki, kalau ke Istanbul ya jangan lupa ya Pak ya, mampir di museumnya, lihat benda-benda bersejarah. Ya, saya mah belum pernah Pak ya, baru lihat di gambar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana atau bahkan mondar-mandir ya. Mungkin yang anaknya di Turki lagi kuliah ya. Sekarang ada jalan untuk ke Turki melalui tahfidz ya. Ada Sulaimaniyah dari paling kecil sampai yang besar. Ya, kalau masuk di situ arahnya akan berlanjut ke Turki. Nah, jemaah sekalian, ya dari beberapa hadis tadi kita menemui ada yang terkait dengan hukum di antaranya ya. Nah, kalau ada yang bertanya, emang kita harus pakai sendal apa sepatu ya, yang seperti sendal dan sepatunya Rasulullah ya? Jawabannya, kalau memang menurut Anda memakai sepatu yang mirip dengan sepatu Rasul, sendal Rasul, cari saja buat yang mirip pakai, insya Allah berpahala. Jadi jangan susah-susah ya, dengan harus begini dan harus begitu. Karena yang namanya berpakaian itu kebutuhan, dan pakaiannya seperti apa itu budaya. Bahwa Nabi menjadikan sebagainya adalah syariat, iya. Berpakaian dalam hal menutup aurat jadi syariat gitu. Memakai sendal, memakai sepatu jadi anjuran ya, jadi anjuran Nabi. Maka kalau kita pakai bismillah ya, diilmuin dulu. Wah, Nabi menganjurkan pakai ibadah. Dan tidak perlu kemudian semua ditarik-tarik jadi akidah. Lihat orang yang nggak pakai sendal dibilang dosa, sesat dan lain sebagainya. Sekarang kan lagi kondisi dakwah Islam itu lagi banyak yang mengenaskan sekali, karena banyak dai yang masih menganggap penting permasalahan-permasalahan remeh-temeh. Ngapain coba ngomongin doa habis sholat ketinggalan, ngomongin seperti itu juga. Apa tidak ada hal penting yang lain selain yang provokatif dan mengadu domba? Jadi ketika kita ketemu seperti ini juga saya menekankan begitu ya, supaya Bapak mau pakai sendal, alhamdulillah itu dikerjakan dan pasti ada manfaatnya. Mengamankan kaki Bapak Ibu sekalian dari kotoran, dari duri, dari apa. Jadi namanya itu ya, sendal.
Jadi ada hadis ya Ibnu Arabi ya menyampaikan ada an-ni'al libasul anbiya, kata Ibnu Arabi bahwa sendal adalah pakaian para nabi. Ya, artinya dulu para nabi itu pakai sendal. Gitu. Nah. Kemudian Rasul juga memberikan motivasi ya dalam hadis yang tidak ada di tadi. Istaghfiru minan ni'am. Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'a. Karena seseorang ya dalam diri laki-laki disebutnya ya laki-laki maupun perempuan ya maksudnya ya kalau masih pakai sendal itu masih seperti orang yang menggunakan kendaraan, maksudnya masih mengendarai. Mengendarai apa? Mengendarai sendal. Ya. Selagi dia masih bersendal. Ini maksudnya juga ada implikasi hukumnya gitu kan ya. Dalam syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi mengatakan ma'nahu syabihun birraqib. Ya, arti hadis tadi ya masih dalam kendaraan seperti orang yang berkendara fi khiffatil masyaqqati alaih, dalam keringanan masyaqqahnya. Masyaqqah itu ya beban, keberatan ya. Jadi pakai sendal itu tetap memberikan ya apa namanya? Ada yang ada manfaatnya gitu. Kalau tadinya nggak pakai sendal, injak yang tajam-tajam, ya kita minggring begitu ya. Pakai sendal santai. Nah itu khifah ya, bebannya jadi semakin ringan. Ya. Wa qillati ta'bihi, dan mengurangi kecapean. Kecuali sendalnya bikin capek, sendalnya oblak-oblok, longgar, ya terlalu sempit atau enggak nyaman di kaki, itu bikin capek. Tapi sendal yang pas, yang nyaman, ya itu ya bisa lah yang mengurangi capek kaki kita, ya jempol kita, ya jari kita bisa kesandung berdarah karena pakai sendal terhalang. Nah, wasalamati rijlihi, dan keselamatan kakinya ya. Mimma yu'radu fit tariq min khushunati wa syauqin wa adha. Ya, dari benda-benda yang ada di jalan ya, seperti benda-benda keras, duri dan apa namanya? Benda-benda lain yang bisa mendatangkan penyakit begitu. Nah, ini keterangan dari Syekh Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa fihi istihbabun, jadi al-istidhar fi safar ya. Ini di dalamnya ada istihbab ya, disunahkan ya. Terutama dalam kita safar ya. Kalau kita ngomongin safar sekarang mah ya malah bisa kita telanjang kaki, kita lagi safar tapi bawa mobil gitu kan, dilepas sendalnya tidur. Nah, konteksnya bukan safar yang seperti itu, tapi safar yang pakai yang jalan kaki. Jadi kalau safar jalan kaki pakai sendal, jangan apa namanya terlepas. Tapi ada suku tertentu yang kuat dari Solo ke Jakarta nggak pakai sendal, itu persoalan lain. Ya, itu budayanya seperti itu, kuat ya. Kan jadi kuat dong kakinya, iya. Ya tentu saja ya, ada plus dan minusnya saja. Nah, tapi bagaimanapun kalau ketusuk paku juga tidak ada yang menghalangi. Itu ya pokoknya sendal itu disunahkan ya ketika kita berjalan jauh lah, begitu berjalan jauh terutama itu kan. Kemudian ada ungkapannya terkait dengan apakah itu jadi ibadah atau tidak ya, kembalinya kepada kita. Innamal a'mal binniyat. Salat juga bisa tidak menjadi ibadah kalau niatnya salah, malah bisa menjadi dosa. Ada ungkapan ya dari dalam syarah Arba'in An-Nawawi ya, ibadatu ahli al-ghaflah ada, ibadahnya
Ahli ghaflah itu orang-orang yang lalai, yang tidak punya ilmu lah begitu ya, nggak punya ilmunya. Itu menjadi adat biasa saja. Padahal bisa jadi ibadah gitu loh. Tidurnya juga tidur saja, hanya sebuah kebiasaan. Ya, dia belajar juga hanya kebiasaan saja. Tetapi wa adatu ahli al-yaqdha ibadah. Adatnya, budayanya orang yang ahli yaqdha itu sebenarnya kan melek ya, tetapi maksudnya berilmu lah. Kebiasaan orang-orang yang punya ilmu itu jadi ibadah. Karena ada berpikir bahwa dalam kolong waktu ini harus semuanya jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka bagi orang yang berilmu berpikir, wah, hidup ini memang harus ibadah. Gak ada sejengkal pun yang boleh terlepas dari ibadah. Maka dia ilmui, jadilah ibadah. Dia berdoa, dia menggunakan tangan kanan. Pergi kerja, dia ilmui. Pakai ilmu gitu maksudnya kan? Berangkat bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ibadah. Nah bagi orang yang ghaflah, orang yang tidak berilmu katakanlah ya, atau lupa, lalai, ya, kerja hanya kerja biasa saja, makan hanya makan saja, hanya budaya ibadah pun, ya, ibadah pun jadi budaya. Dan bagi orang yang berilmu, ya, yang selalu berpikir dan berzikir, ibadah jangankan ibadah, budaya saja menjadi ibadah. Artinya kerjaan biasa gitu kan, menguap jadi ibadah. Bersih jadi ibadah, batuk jadi ibadah, ya. Insyaallah sampai kita di waktu Isya dan sudah saya bacakan beberapa hadis, hanya mungkin terkait dengan penjelasannya ya, nanti banyak lagi kita bisa searching ya di Google terkait dengan gambar-gambarnya seperti apa, ya. Insyaallah mudah-mudahan ya nanti kita terbiasa pakai sendal dan jangan pakai sebelah sendal, karena pakai sendal sebelah itu ya diantaranya kenapa dilarang, itu tidak pantas, ya tidak seimbang, ya kemudian bisa jalan pincang gitu kan, dan dianggap tidak pas. Nah itu di beberapa alasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi seperti itu ya, bisa bahkan ada kata-kata seperti orang gila gitu kan. Coba kalau sendalnya tinggi Pak, pasti pincang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji'ul ma'ab. Mudah-mudahan dapat jadi tambahan amaliyah buat kita ketika kita pakai sendal. Jangan lupa yang kanan dulu dan jangan lupa sendal sebelah. Bismillah dan jadilah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي